Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herawati, program studi ilmu pemerintahan dengan NIM 091058031927. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pembahasannya itu ada 3. Yang pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Yang kedua, perencanaan pembangunan daerah. Dan yang ketiga, keuangan dan aset daerah. Yang pertama itu pengawasan terhadap APBD. Nah, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yaitu keterlambatan penetapan APBD terhadap pengelolaan keuangan desa adalah terkendalanya penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD. Yang pertama, adanya keterlambatan dalam penyusunan rancangan KUA PPAS dan RAPBD, sehingga keterlambatan disampaikan kepada DPRD atau pejabat. Itu terlambat. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD. Yang pertama itu adanya keterlambatan dalam penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD, pejabat, bupati. Yang kedua, DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA, PPAS, dan RAPBD. Dan yang ketiga yaitu DPRD mengutamakan kepentingannya dalam pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD. Dan untuk yang selanjutnya yaitu adanya ketidakpercayaan dari DPRD terhadap pejabat eksekutif dalam penyusunan APBD. Nah, faktor selanjutnya yaitu kurangnya kompetensi dari anggota DPRD dalam melakukan pembahasan APBD dan peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan pemerintah selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD dengan pejabat bupati. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam penetapan APBD dengan cara. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui BIMTEK maupun workshop tentang penyusunan APBD. Kedua yaitu membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Nah, eksekutif dalam hal ini perlu melakukan kompromi politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan ruang lebih dalam proses pengalokasian anggaran dari semua tetap harus didasarkan pada kepentingan masyarakat. Nah, pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Apabila APBD ditetapkan terlambat dan tidak hanya sanksi yang bersifat administrasi. Selanjutnya itu transparansi. Transparansi dalam proses penyusunan APBD dimaknai terbukanya proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses penyusunan APBD. Dan peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Kedua, perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan atau tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
Nah, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dilaksanakan untuk 20 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dilaksanakan selama 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah untuk 1 periode. Dan untuk yang ketiga yaitu keuangan dan aset daerah. Nah, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 bahwa yang dimaksudkan dengan pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: yang pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaran; yang kedua, pengadaan; yang ketiga, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; yang keempat, penggunaan; yang kelima, penatausahaan; dan 6, pemanfaatan; yang ketujuh, pengamanan dan pemeliharaan; 8, penilaian; 9, penghapusan; dan 10, pemindah tanganan. Dan untuk yang ke-11 yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 12, pembiayaan; dan 13, tuntunan ganti rugi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.